Atau salah dua ini ya. Soalnya kan dia di atas lemari itu kemarin. Bagaimana ceritanya? Coba Yang jelas saya mulai dari awal Pak ya. Saya mendapat telepon dari Mabes Polri, terus mereka mengatakan bahwa anak saya ini sakit keras. Kalau bisa Bapak dan Ibu segera turun ke Jakarta. Tanggal berapa nih? Hari Minggu kemarin tanggal berapa? Tanggal 23 itu hari Minggu. Ya. Tanggal 23. Tepatnya berita itu saya terima jam setengah 12 siang. Ya. Kemudian setelah itu kami merasa tidak percaya sebenarnya kan, karena saya juga pernah tertipu oleh telepon yang gelap lah, yang mengancam diri saya, bilang saya kecelakaan, pernah juga seperti itu. Makanya kami merasa tidak percaya, biarkan aja. Saya bilang istri kan, ini ancaman yang inilah yang bukan begitu. Tapi setelah selang begitu lama, tidak begitu lama, dari Polres Melawi juga nelpon kami, ya, nelpon kami bahwa betul Bapak dan Ibu orang tua dari Riko, betul. Nah, ada apa ya Bu? Kami ditelepon dari Mabes bahwa ditelepon dari Polda yang terkait dengan tim Densus tadi itu yang wilayah Kalbar, menelpon kami supaya menyampaikan berita ini ke Bapak Ibu. Kalau bisa Bapak Ibu turun hari ini ke Jakarta. Terus selang beberapa menit kemudian tim dari Polda menelpon kami kembali menjelaskan itulah Pak, Bapak ada orang tua Ignatius, Pak, kami dapat berita anak Bapak ini sakit keras, kalau bisa Bapak segera turun ke Jakarta, kami fasilitasi keberangkatan Bapak, kalau bisa nanti anggota kami yang jemput Bapak di rumah. Terus karena saya hubungi pesawat dari Sintang ke Pontianak itu jam 11 sudah berangkat, sedangkan berita kami terima jam setengah 12 siang. Nah, akhirnya kami punya inisiatif siap-siap dan segera berangkat ke Pontianak, dan karena waktu sudah tidak terkejar untuk naik pesawat pada hari itu, jadi ditunda sehingga hari Senin kembali kami dijadwalkan untuk berangkat ke Jakarta jam 7 pagi pesawatnya. Setelah datang ke Jakarta, kami juga difasilitasi oleh tim Densus yang wilayah Kalbar, karena mereka ada juga dari wilayah mereka, satu orang dikirim untuk membawa kami ke Jakarta. Nah, kemudian sampai di Jakarta, tim yang dari Jakarta pun juga ada memfasilitasi kami, sampailah kepada proses-proses yang dilakukan oleh tim-tim penyidik terkait kejadian, kronologi kejadian yang dialami oleh anak saya. Sampailah kemarin selesai dari itu, kami juga difasilitasi setelah dari Jakarta ke Pontianak sampai sini timnya datang ke rumah kami. Mereka baru pulang dari pagi. Setelah sesi pemakaman selesai semua, mereka pamit ke kami keluarga untuk kembali ke tempat mereka masing-masing. Karena mungkin itu kronologis kejadian. Awal kecurigaan Bapak ini terhadap kasus
meninggalnya anak bapak ini seperti apa? Kecurigaan tadinya sebenarnya tidak ada curiga sebenarnya, karena dari bahasa mereka kan anak saya kan sakit keras. Nah, dari bahasa itu saya berpikir anak saya ini kan tidak pernah sakit, sehat-sehat saja. Kenapa kok tiba-tiba ada berita sakit keras? Nah, itu yang membuat kami ya menjadi bingung. Akhirnya mungkin kami punya pendapat, mungkin anak saya kecelakaan mungkin bermotor kan tidak mungkin. Sekarang masuk di ruang ICU, kan? Masuk di ruang ICU berarti kan masih bisa dirawat, tidak terlalu berat. Beratnya paling patah kaki tulang tangan kaki. Kalau kecelakaan tidak mungkin lah sampai meninggal seperti itu. Nah, itu yang membuat curiga kami dari penyampaian seperti itu, dan kami selalu bertanya anak saya sakit apa dan kenapa. Nah, kondisinya sekarang bagaimana juga tidak diberikan penjelasan, sehingga kami tidak tahunya mungkin pas kemarin yang kehadiran kami di tempat di rumah sakit Polri baru tahu kondisinya seperti itu. Tapi ada pemberitahuan jika anak bapak tersebut meninggal akibat tertembak setelah di Mabes. Itu sudah penjelasan dari tim penyidik dari Mabes Polri, tim Densus 88. Itu setelah penjelasan mereka, tapi bukan ditembak. Bahasanya itu Tertembak. Mereka itu kan ngambil senjata api itu dari tas, dan tiba-tiba senjata api itu meledak mengenai korban. Korban itu anak saya sendiri. Itu penjelasan dari Mabes Polri, dari tim Densus 88 anti teror Mabes Polri. Ini kecewa enggak bapak dengan keterangan awal dan dengan kondisi yang terjadi sekarang? Itu kan berbeda gitu pak. Ada kekecewaan? Yang jelas bagi saya sebagai orang tua, ya, awalnya memang pasti kecewa, itu sudah pasti. Dengan penjelasan diberikan kepada saya sebagai orang tua, itu membuat kami dalam perjalanan itu selalu was-was, dan saya berdoa sampai ke tempat saya bertemu dengan anak saya. Saya berharap anak saya ini tetap sehat, sakit pun tidak separah itu. Gitu. Apa artinya tuntutan keluarga nih? Ya, pelaku. Ketika proses hukum berlaku, kami minta supaya pelaku ini minta diproses secara hukum lah, supaya terang benderang kasus ini, masyarakat juga tahu. Jadi supaya nanti keluarga besar kami di Kabupaten Melawi juga tahu kronologis kejadiannya, dan pemasarannya nanti sampai di mana kami juga ingin tahu. Terima kasih Pak. Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Mandau Borneo Keadilan, dan kami juga bekerja sama dengan Aliansi Advokat Borneo Bersatu dan Hotman Paris 911 sebagai kuasa hukum yang diberikan oleh keluarga kepada kami, bahwa proses hukum ini harus kita tindak, bahwa ada keganjalan yang terjadi, begitu, keterangan-keterangan yang memang ya kurang tepat, begitu ya. Oleh sebab itu ya kita akan bongkar kasus ini. Bahwa ini bagi saya bukan tertembak, jangan-jangan ditembak, begitu ya. Jadi ini tidak bisa dibiarkan. Kalau Yosua bisa terbongkar, kasus ini juga harus dibongkar. Jangan ditutup-tutupi. Saya pikir kalau ditutupi, kepolisian berani menutupi, jahat nanti hukum di Indonesia. Begitu ya. Jadi harus ditegakkan. Oleh sebab itu Front Borneo Internasional akan mengawal proses hukum ini, dan masyarakat Dayak seluruh Kalimantan terus kawal, dan ini tidak bisa dibiarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa selain hukum positif dijalankan, hukum adat juga akan dilakukan. Begitu ya. Jadi dua-duanya harus jalan. Begitu. Ini mungkin dari saya, bahwa pihak keluarga sudah memberikan kuasa kepada kami, kepada LBH Mandau Borneo Keadilan, Hotman Paris ya 911,
Jadi proses hukum kita akan lanjutkan untuk supaya hukum ditegakkan, dibongkar semua kasus ini. Oke, mungkin dari saya. Ya, sekali lagi untuk pihak keluarga yang ini supaya diberikan kekuatan, ya ketabahan, dan Tuhan selalu memberikan hiburan.